Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan kami bertiga. Ada Irfan Fajar Mutakin yang biasa dipanggil Jarkin, ada Joyce Novelia Malelag, dan ada Mbak Jeki Cahaya Saputri. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 kasus yang harus kami jelaskan dan kami berikan teori belajar yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut. Ini adalah kasus pertama mengenai seorang guru matematika yang akan menyampaikan materi mengenai cara mencari nilai rata-rata. Dari kasus ini muncul 2 pertanyaan yang akan menjadi bahan diskusi kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kasus pertama. Menurut kelompok kami, mengapa peserta didik mampu mengerjakan soal dengan betul pada kesempatan kedua? Itu karena pada kesempatan pertama atau pada percobaan pertama, peserta didik mendapat bimbingan, peserta didik mampu mengerjakan tugas atau soal, dan yang ketiga, peserta didik membangun konsep. Lalu pada percobaan yang kedua, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan betul tanpa harus dibimbing lagi. Ini artinya, pada percobaan pertama, peserta didik telah membangun pemahaman dan pengetahuan tentang konsep yang dibutuhkan serta langkah-langkah pengerjaan soal. Nah, pemahaman dan pengetahuan yang mereka dapat itu telah mereka simpan dalam ingatan mereka. Jadi pada saat diberikan soal berikutnya atau soal serupa, mereka hanya perlu menggali kembali pengetahuan yang telah mereka miliki dan menerapkannya untuk menyelesaikan soal serupa. Lalu untuk teori belajar yang berkaitan dengan kasus tersebut, menurut kelompok kami, teori yang berkaitan adalah teori konstruktivisme. Mengapa demikian? Karena teori konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui refleksi dan pengalaman langsung. Contohnya seperti kasus yang pertama ini, peserta didik menciptakan pemahaman mereka sendiri tentang konsep mencari nilai rata-rata melalui pengalaman sebelumnya. Dan hal itulah yang membuat mereka mampu mengerjakan soal pada kesempatan kedua tanpa melihat panduan. Menurut kami, hal semacam ini dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk eksplorasi, bertanya, dan memahami konsep secara lebih mendalam. Ini juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan membangun pemahaman yang lebih abstrak daripada menghafal langkah-langkah. Dengan demikian, hal ini dapat membantu peserta didik membangun pemahamannya yang lebih kuat dan berkelanjutan tentang konsep matematis seperti mencari nilai rata-rata. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumawati dan teman-temannya. Di situ mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah pembelajaran matematika harus menggunakan pendekatan teori konstruktivisme. Karena peserta didik harus terlibat aktif dalam mengkonstruksi konsep yang diajarkan dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus 2. Pada kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Persoalan pertama, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya
sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Dan yang kedua, mengapa menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban dengan menceritakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, Rina dapat menerapkan pendekatan yang bersifat konstruktivis dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didik. Ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh Rina. Yang pertama yaitu mulailah dengan penggunaan materi yang konkret dan visual, seperti manipulatif matematika, gambar, atau benda-benda sehari-hari. Misalnya dengan menggunakan permen atau mainan sebagai alat bantu untuk berhitung. Yang kedua yaitu integrasikan konsep matematika dengan bermain dan bernyanyi agar pembelajaran terlihat menyenangkan. Lagu-lagu atau permainan yang melibatkan gerakan fisik dapat membantu meningkatkan daya ingat dan keterlibatan peserta didik. Dan yang terakhir dan yang paling penting yaitu memberikan umpan balik positif dan penguatan positif saat peserta didik berhasil mengatasi tantangan matematika. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka saat menyelesaikan persoalan matematika. Kelompok kami menyarankan hal ini karena pendekatan tersebut sesuai dengan teori perkembangan kognitif anak-anak, terutama yaitu teori Piaget. Menurut Piaget, anak-anak di kelas 1 SD umumnya berada dalam tahap operasi konkret, di mana peserta lebih baik memahami konsep-konsep abstrak melalui pengalaman langsung dengan objek atau tindakan fisik. Berikut adalah contoh-contoh alat peraga. Yang pertama yaitu mulailah dengan penggunaan materi yang konkret dan visual, seperti manipulatif matematika, gambar, atau benda-benda sehari-hari. Misalnya dengan menggunakan permen atau mainan sebagai alat bantu untuk berhitung. Berikut adalah contoh-contoh alat peraga yang dapat digunakan oleh Rina, seperti memasukkan stick ke dalam sebuah wadah sesuai dengan angka-angka yang diberikan. Dan ada juga yaitu dengan bermain dadu, dan ada juga menerapkan penjumlahan dasar menggunakan kelereng. Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus selanjutnya. Sebuah kasus yang dialami oleh seorang guru bahasa Indonesia di Bali yaitu Bapak Made. Beliau berniat untuk mengajarkan materi tentang teks deskripsi kepada para peserta didiknya. Walaupun buku pegangan yang dimiliki berisikan contoh-contoh teks deskripsi mengenai bangunan-bangunan di ibu kota, beliau memutuskan untuk memberikan contoh yang berbeda, yaitu teks deskripsi tentang panorama alam pantai serta makanan khas di Bali. Menurut kami, keputusan Bapak Made tersebut sudah tepat. Dari kasus tersebut, dapat kita lihat Bapak Made memiliki pertimbangan melalui beberapa hal ini. Yang pertama yaitu menerapkan prinsip relevansi dan kontekstual. Bapak Made menerapkan prinsip relevansi dan kontekstual dalam proses pembelajarannya. Kedua hal ini menekankan bahwa materi pembelajaran harus relevan dengan kehidupan atau pengalaman peserta didik. Juga harus memiliki kaitan dengan konteks kehidupan nyata. Bapak Made memahami bahwa peserta didiknya pasti lebih familiar dengan objek-objek yang ada di sekitar mereka, seperti pantai dan makanan khas Bali. Dengan menggunakan contoh tersebut, Made telah menerapkan kedua prinsip relevansi dan kontekstual dalam proses pembelajarannya, dan berharap peserta didik akan lebih mudah memahami konsep teks deskripsi. Yang kedua, yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Pemilihan contoh teks deskripsi yang dekat dengan konteks dan latar belakang peserta didik dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Ketika peserta didik merasa terhubung dengan materi yang dipelajari, mereka akan lebih antusias untuk mengikuti pelajaran dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Dari kasus ini, menurut kelompok kami, teori yang mendukung keputusan Made adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif, di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan pengalaman dan lingkungannya. Dengan menggunakan contoh teks deskripsi yang dekat dengan konteks dan latar belakang peserta didik, Made telah menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri tentang teks deskripsi. Ya, baik. Sekian presentasi singkat yang dapat kami lakukan, dan kami mengambil kesimpulan dari presentasi ini adalah guru harus menguasai teori belajar. Mengapa demikian? Karena bagi guru, kemampuan menerapkan teori belajar dalam proses pembelajaran akan membantu terwujudnya tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran. Sementara untuk peserta didik, teori belajar akan membantu tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Demikian presentasi kelompok kami, dan berikut ini adalah daftar literasi yang kelompok kami gunakan untuk memperkuat pandangan kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kelompok kami. Demikian.